Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulistiawati dengan NIM 2022 0303 021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang promosi kesehatan tuberkulosis dari kelompok 6 dengan dosen pengampu Bapak NS Abdul Rashid, SKep, MKep, SPKep, KOM. Selanjutnya ada latar belakang. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebar melalui udara dan dapat memasuki tubuh manusia melalui berbagai saluran. Gejalanya meliputi batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, batuk berdahak, sesak nafas, kelelahan, penurunan berat badan, dan demam. WHO memiliki strategi end tuberculosis dengan tujuan mengakhiri epidemi TB di dunia dengan target penurunan 95% kematian akibat TB, 90% angka insidensi TB, dan mencegah masalah ekonomi yang terkait TB pada tahun 2030. Selanjutnya ada isu permasalahan. Menkes menargetkan mulai Januari 2023 pemeriksaan TBC harus mencapai 60.000 kasus per bulannya. Upaya ini untuk dilakukan untuk mendukung eliminasi TBC tahun 2023. Penambahan target ini untuk mendorong laju pemeriksaan TB yang sangat masih rendah. Dari target 9.069.000 angka insiden TBC di tahun 2021 baru 50-60% atau sekitaran 500-600.000 kasus yang ditemukan. Selanjutnya ada besaran kasus. Yang pertama yaitu ada berdasarkan data Global TB Report 2018, situasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2017 masih merupakan tantangan besar. Hal ini terlihat dari jumlah kasus TB yang baru masih tinggi yaitu sebesar 8.042.000 kasus. Jumlah ini merupakan yang tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok. Yang kedua ada jumlah kematian TB di Indonesia juga masih sangat tinggi yaitu sebesar 1.016.400 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi keempat di dunia. Yang ketiga ada angka notifikasi kasus atau CNR dari semua kasus dilaporkan sebanyak 1.071 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti bahwa hanya 1.071 dari setiap 1.000 kasus TB yang terdeteksi dan dilaporkan. Yang keempat ada secara rasional diperkirakan insiden TB HIV sebesar 14 per 14.000 per 100.000 penduduk. Jumlah kasus TB RO diperkirakan sebanyak 12.000 kasus yang berasal dari 2,4% kasus dan 13% kasus pengobatan ulang. Model dasar aplikasi TB yaitu ada, kita menamakannya yaitu INTB. Yang pertama ada input, pedoman dari screening TB berdasarkan Kemenkes. Yang kedua ada proses itu meliputi ada identitas pasien, meliputi nama, usia, TB, dan BB. Yang kedua ada strategi penemuan pasien TB, meliputi yang pertama ada pertanyaan atau screening. Pertanyaannya itu ada apakah pasien mengalami batuk, yang kedua pasien mengalami sesak nafas, yang ketiga ada pasien mengalami demam lebih 1 bulan, yang keempat ada pasien mengalami keringat pada malam hari, yang kelima ada pasien hamil, yang keenam ada pasien memiliki diabetes, dan ketujuh pasien perokok aktif, dan ke-8 ada pasien pernah berobat TBC dan tidak tuntas. Yang ketiga ada diagnosa TB. Diagnosa TB yaitu berikut ada diagnosa TB paru, yang kedua ada diagnosa TB resiko. Outputnya yaitu kasus TB meliputi dari yang pertama ada TB, yang kedua ada resiko TB, yang ketiga ada sehat. Penyimpanannya kita melalui aplikasi berbasis mobile apps. Penyelesaian masalah berdasarkan hasil evaluasi bersama pemerintah Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, strategi penanggulangan tuberkulosis di Indonesia perlu diubah secara mendasar. Strategi baru yang direkomendasikan WHO adalah
Strategi and Tuberculosis, program pengobatan dan pendampingan yang berbasis web bagi pasien yang mengidap TB serta masyarakat yang beresiko tertular TB. Program yang selanjutnya ada program inovasi TB, yaitu ada inovasi yang terkait dengan program aplikasi yang kami lakukan, seperti dengan layanan kesehatan yang dapat diakses di rumah, sistem serupa dengan aplikasi dari WiFi TB dan Sobat TB. Kami menggunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan pasien dan tenaga kesehatan dalam mengecek kondisi pasien secara cepat. Dan di aplikasi INTB yang kami rancang ini dapat mencegah penyebaran penyakit TB. Tujuan dan manfaat aplikasi TB. Karena informasi tentang TB di Indonesia masih kurang efektif dan kesadaran masyarakat tentang gejala TB ini masih selalu diremehkan, maka dari itu kami membuat aplikasi INTB. Bertujuannya untuk menyebarkan informasi penyakit TB dan mendukung upaya pencegahan dan pengobatan penyakit TB yang lebih efektif melalui aplikasi kami. Manfaat dari aplikasi kami ini memudahkan pemeriksaan pasien agar dapat dijangkau kemana saja, karena media aplikasi TB ini dapat meningkatkan kesadaran global terhadap TB. Selanjutnya saya akan memperlihatkan desain dari INTB dari kelompok kami sebagai admin, dan yang kedua ada masuk sebagai pasien. Berikut kita masuk sebagai pasien. Jika pasien belum pernah mendaftar ke aplikasi kami, pasien bisa daftar melalui ini. Ada daftar di sini. Di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, usia, alamat, telepon. Nah, selanjutnya klik daftar. Berikutnya pasien jika sudah klik daftar, pasien memasukkan email yang tadi di sini. Kemudian klik masuk. Halaman berikutnya ada panduan TBC, screening, pengingat obat, dan edukasi. Nah, kemudian panduan TBC kita klik, akan muncul seperti deteksi dini, proses diagnosa, dan pencegahan. Kemudian kita klik screening. Screening yaitu gejala-gejala yang dialami oleh pasien TB. Pasien bisa klik iya atau tidak sesuai dengan apa yang dialami pasien. Kemudian ada pengingat obat. Nah, tujuannya agar pasien selalu ingat kapan dia minum obat, karena pasien TBC harus selalu meminum obat supaya cepat pulih dan kembali normal. Kemudian ada edukasi. Nah, di sini ada kenali gejala TB. Nah, di sini ada TB adalah penyakit bakteri yang dapat mempengaruhi paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Mari kita kenali gejala-gejala utama TB. Dan selanjutnya, gejala utama TB adalah batuk yang berkepanjangan. Jika Anda mengalami batuk lebih dari 3 minggu, terutama jika disertai dengan berdahak, berwarna putih atau berdarah, segera dikonsultasikan dengan profesional medis atau tenaga kesehatan. Kemudian ada makanan sehat untuk penderita TB, yaitu kemudian ada penggunaan obat tuberkulosis atau panduan. Nah, jika pasien ingin logout dari INTB, pasien bisa klik yang di sebelah kanan. Nah, di sini ada detail akun, ada ganti password, dan seputar tentang INTB. Kemudian pasien klik logout dan pasien klik ya, dan akan kembali ke home yang sebelumnya. Untuk login ke menu admin, perawat atau tenaga kesehatan bisa klik admin. Nah, jika belum mempunyai akun perawat atau tenaga kesehatan, klik daftar, kemudian isi vaskes, jenis vaskes, email, password, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, alamat lengkap, nomor STR, dan nomor telepon. Kemudian setelah diisi semua, kemudian klik daftar. Nah, setelah itu masukkan kembali nomor STR dan password. Nah, setelah itu masuk. Kemudian di sini
halaman berikutnya ada pemeriksaan TB, penanganan pasien TB, dan rujukan. Kita klik yang periksa TB. Di sini ada TB, resiko TB, dan sehat. Kita klik yang TB. Nah, di sini ada pasien bernama Irham Ambarawa yang sudah terduga TB. Nah, kemudian ada resiko TB. Di sini ada pasien yang bernama Fatih Nugroho, yaitu pasien yang resiko TB. Dan di sini ada pasien sehat. Selanjutnya data penanganan pasien TB. Itu di sini ada ditangani, putus berobat, mangkir, pindah, masuk, dan pengobatan. Nah, setelah itu ada rujukan. Jika pasien di sini ada data rujuk masuk dan kepindahan pasien. Di sini ada data rujuk pasien bernama Irham Ambarawa. Jika ingin dirujuk, perawat atau tenaga kesehatan klik setujui, kemudian ada laman setujui atau untuk penerima, klik ya, kemudian di sini ada detail. Nah, di sini akan muncul diagnosis pasien dan data rujukan dan nama pasien. Nah, setelah itu data rujukan masuk. Nah, pasiennya sudah dirujuk akan masuk ke data rujuk masuk. Kemudian, jika pasien pindah atau rujuk pindah akan terdeteksi di sini. Nah, kemudian di sini ada data analisis. Data analisis berikut ada terduga TB, yaitu jumlahnya 12, persennya 28,6%, dan diobati ada 22, persentasenya ada 42,9%, dan sembuh ada 12, persentasenya 28,6%, dan putus berobat yaitu ada 12 pasien, persentasenya 28,6%, dan mangkir ada 7, 14,3% persentasenya, dan pindah ada 7 pasien, persentasenya persen. Nah, setelah itu jika perawat atau tenaga kesehatan ingin logout dari akun INTB, perawat klik yang ada bacaan profile, kemudian klik logout, kemudian klik ya. Nah, setelah itu akan bertemu di halaman yang utama. Terima kasih.